siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memiliku.
Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita patut bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan hari ini. Kita masih ada nafas kehidupan, masih ada kesehatan, semua karena kasih sayang dan kemurahan Tuhan. Pagi ini saya rindu untuk kita boleh sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini, kami bersyukur buat kasih sayang-Mu, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, limpahkan hati kami dengan sukacita, dengan perasaan bersyukur, karena kami punya Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Sebentar kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Segala puji, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi ini saya ingin sama-sama kita boleh belajar tentang salah satu surat Rasul Paulus. Ya, kita tahu Perjanjian Baru dipenuhi dengan surat-surat Rasul Paulus. Ya, ada dua kategori, surat kepada jemaat tertentu, misalnya surat kepada jemaat di Korintus, surat kepada jemaat di Roma, atau surat yang ditujukan oleh Paulus kepada orang-orang tertentu, misalnya kepada Timotius, kepada Titus, dan Filemon. Ya, jadi ada dua kategori tersebut. Pagi ini saya mau kita sama-sama belajar dari surat Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Ya, pembacaan pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 18, 19, dan 20. Ya, demikian firman Tuhan. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Ya, dalam surat Paulus ini dia menuliskan kepada anak rohaninya Timotius, yaitu dengan satu pesan tertentu. Ya, pesannya spesifik, supaya Timotius menghadapi sekelompok orang, ya, sekelompok orang yang mengajarkan ajaran-ajaran tidak berdasarkan apa yang sudah Rasul Paulus letakkan. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat, ya. Jadi kalau tadi di awal ayat 18 dikatakan apa? Tugas ini kuberikan kepadamu. Ya, tugas apa? Tugas yang mana? Ya, kita mundur beberapa ayat masih di pasal yang sama. Ya, dikatakan di situ, ya, di ayat 3, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau, ya, maksudnya Timotius, supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Nah, ada orang-orang yang mengajarkan ajaran lain. Ajaran apa? 4, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Ya, jadi Bapak Ibu, coba kita bayangkan bahwa seorang Timotius muda mengemban tugas dari seorang rasul besar, yaitu Paulus, untuk menghadapi pengajaran-pengajaran yang sesat. Ini bukan tugas yang ringan, bahkan ini tugas yang berat. Timotius pasti akan menghadapi penolakan-penolakan, tapi yang dihadapi adalah yaitu orang-orang yang mengajarkan dongeng, orang-orang yang mengajarkan hal-hal bukan berdasarkan Bible, ya. Jadi di sini bisa dilihat bahwa ada sekelompok orang yang mencoba mencari legitimasi artificial, ya, kebenaran dirinya bukan berdasarkan kebenaran Alkitab. Jadi yang
di ayat berikutnya, kalau Bapak Ibu baca nanti, Paulus menerangkan, ya, mereka yang mengajarkan Taurat tetapi tidak menjelaskan bahwa natur manusia itu dosa. Mereka yang mengajarkan Taurat tapi tidak menjelaskan bahwa manusia itu memerlukan God's grace, kasih karunia Allah untuk memperoleh keselamatan. Mereka yang tidak mengajarkan itu, ya sesat. Mereka bersalah. Mereka tidak mempunyai alasan yang kuat. Jadi bisa dikatakan mereka punya motivasi yang lain, mengajarkan ajaran yang lain. Ya. Jadi sekali lagi, apa itu Taurat? Taurat itu berguna untuk mengajarkan bahwa manusia itu naturnya berdosa dan manusia memerlukan God's grace, kasih karunia Allah. Bukan dengan usahanya, bukan dengan kekuatannya, tapi memerlukan kasih karunia Allah, ya, untuk bisa memperoleh keselamatan itu. Ya. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, beberapa tahun yang lalu ada satu komik, ya, komik yang melegenda, ya, itu dari zaman saya waktu SD puluhan tahun yang lalu. Saya suka baca itu, komik Tintin. Bapak Ibu pasti tahu ya ceritanya seperti itu. Jadi dalam salah satu seriannya di situ diceritakan suatu ketika Tintin yang adalah seorang reporter dan petualang, ya, dengan anjing putihnya Snowy terdampar di padang gurun dengan Captain Haddock, ya. Kemudian mereka harus jalan kaki menuju satu tujuan yang ingin mereka capai, ya. Dalam panasnya siang hari itu, ya, terik matahari, kemudian persediaan air mereka juga udah mulai habis, ya. Mereka dengan kelelahan tetap berusaha untuk berjalan. Sampai akhirnya di satu titik Captain Haddock melihat ada mata air. Lalu dia bilang, Tintin, itu ada mata air, ayo kita lari ke sana, ya. Tintin coba bilang, Captain, oh enggak, ayo kita lari. Captain Haddock insist, ya, menyarankan dengan sangat Tintin, ayo kita menuju titik itu. Captain Haddock tidak beri kesempatan Tintin untuk bicara ini itu. Pokoknya ayo lari, ya. Lalu kemudian mereka lari. Akhirnya di tempat yang tuju, Captain Haddock melihat sumber mata air itu. Kemudian dia coba cedok itu dengan tangannya, mau dia minum, ternyata pasir, ya, ternyata pasir. Dan itu yang coba Tintin bilang tadi, bahwa sebenarnya yang mereka lihat saat itu adalah fata morgana, ya, ilusi yang kelihatannya benar, yang kelihatannya memang sesuai, tapi ternyata sayang, ya, tidak seindah warna aslinya. Jadi itu yang dilakukan sekelompok orang itu, pengajar-pengajar sesat, orang yang tidak mengajarkan Taurat dengan benar, orang yang dikecam oleh Paulus, dan orang yang diminta untuk dihadapi oleh anak rohaninya Timotius. Berdasarkan bacaan tadi dari ayat 18, 19, 20, ada satu keyword yang sangat menarik, ya, keyword yang menonjol, yang saya pikir tepat untuk buat renungan kita pagi hari ini, yaitu apa? Fight the good fight. Bertandinglah dalam pertandingan yang baik, ya. Ayatnya dari tadi, ya, di ayat 18 yang tadi, ya. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Engkau memperjuangkan, hai Timotius, memperjuangkan dengan perjuangan yang baik. Paulus pesannya gitu, memperjuangkan dengan memperjuangkan dengan perjuangan yang baik, ya. Tujuan pesan itu disampaikan di ayat sebelumnya. Di ayat 5 dikatakan demikian. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ya. Di awalnya dikatakan demikian, bahwa tujuan pesan itu disampaikan, ya, alat berasan kasih, ya, berakan kasih yang timbul dari hati yang murni, ya. Kemudian tadi di ayat 18 tadi dikatakan lagi bahwa untuk melakukan pertandingan yang baik itu, untuk fight the good fight, Paulus kasih dua tools, kasih dua alat, ya, kepada Timotius. Apa? Di ayat 18 tadi dikatakan apa? Ya, dengan iman. Satu, dengan hati nurani yang murni. Dua, ya,
Paulus nggak ngomong yang lain tuh, kamu harus punya pengajaran yang baik, bukan itu yang ditekankan. Kamu harus punya cukup modal, bukan itu. Kamu harus punya orang-orang yang menyertai kamu, enggak. Tapi Paulus secara jelas dia mengatakan Timotius harus memiliki iman dan hati nurani yang murni. Ya, di kitab Amsal kita pernah baca dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, ini pula yang jadi pegangan. Ayo Timotius, jaga hati kamu. Jaga hatinya buat apa? Karena untuk menghadapi orang-orang seperti ini, orang-orang yang memang jelas berseberangan, ya. Timotius dengan Paulus mengajarkan kebenaran berdasarkan Bible. Sementara ada sekelompok orang yang mengajarkan yang katanya kebenaran dengan motivasi yang lain, dengan sumber yang lain, yaitu dongeng, ya, silsilah turun temurun, dan yang mereka lakukan tidak lain adalah menciptakan masalah. Ya, otomatis kalau Paulus melihat akan ada kemungkinan, ya, potensi bentrok, ya, makanya dia bilang, ayo kamu miliki iman dan hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni itu buat apa? Di perkataan berikutnya dikatakan hati itu untuk supaya bisa mendoakan, ya. Di Yakobus dikatakan ucapkan berkat, jangan mengucapkan kutuk, ya. Demikian juga di sini dikatakan untuk mendoakan orang-orang itu supaya ada usaha yang Timotius lakukan, tapi di sisi lain juga dia berserah, ya. Dia meminta supaya Roh Kudus yang berperan ambil bagian supaya menegur, ya, menegur orang-orang yang mengajarkan salah itu dan menyelamatkan jemaat di situ, ya. Jadi itu situasi yang dialami, bahwa saat itu ada pengajar-pengajar sesat yang tidak mengajari Taurat dengan benar, yaitu karena Taurat mengajarkan semua orang natur manusia itu berdosa dan perlu kasih karunia Allah, ya. Dan Timotius berusaha menyelamatkan jemaat di situ, ya, dengan menetapkan dasar-dasar yang sudah Paulus tetapkan, ya. Apa yang dia lakukan? Dia harus pertama mempertahankan doktrin yang benar. Kemudian yang kedua, dia harus menegur, memberi teguran dengan iman dan hati nurani yang murni, ya. Lalu yang ketiga, menyelamatkan jemaat, ya. Bapak Ibu, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa, ya? Surat ini dikatakan adalah surat pastoral, ya, diberikan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Ya, mungkin kita ada yang kalau begitu itu sebenarnya surat buat para gembala atau surat buat para pekerja, ya. Bisa benar tapi tidak setuju benar, karena di situ ada pesan juga buat para jemaat, yaitu apa? Untuk berhati-hati, ya. Akhir-akhir ini ada semakin banyak lah pengajaran-pengajaran yang gimana ya, rasanya nggak sesuai, ya, nggak sesuai, bertentangan, tapi mereka berani menyatakan bahwa ini adalah kebenaran, ya. Mereka menyatakan satu dua hal yang sebenarnya tidak sesuai, bahkan mereka melakukan yang tadi, ya, legitimasi artifisial dan mengatakan ini suara Tuhan, wow, ya, untuk membenarkan, padahal nggak demikian. Semuanya harus berdasarkan Alkitab. Apa? Di salah satu suratnya yang lain, Paulus pernah mengatakan apa? Kamu berhati-hati, ya, jangan mudah terombang-ambing oleh bermacam-macam angin pengajaran, ya, yang sesat, ajaran yang tidak sesuai, yang nggak benar, itu hati-hati. Jadi tugas pimpinan gereja, tugas gembala, tugas penatua adalah memberikan pengajaran yang benar, pengajaran yang baik. Tapi tugas kita jemaat juga perlu minta hikmat dari Tuhan untuk diberikan pengetahuan mana yang benar, mana yang enggak, dan belajar. Enggak ditelan bulat-bulat semua, mana kebenaran yang benar. Saya percaya ini karena dikatakan pendeta. Enggak dong. Kita percaya sesuatu karena Alkitab berkata demikian, ya. Bukan karena kata si A, bukan karena kata si B, tapi memang kebenaran Alkitab yang menyatakan demikian, ya. Jadi surat Paulus untuk meneguhkan Timotius muda ini juga sebenarnya merupakan cara untuk meneguhkan kita. Ini merupakan kisah di jemaat mula-mula, tapi masih tetap up to date, masih tetap faktual buat
pergumulan jemaat kita sekarang. Sudah ribuan tahun berlalu tulisan dalam Alkitab ini, tetapi masih tetap sesuai konteks, karena masih terjadi juga kan di sini. Akhir-akhir ini kita dengan ibadah online kita bisa melihatlah macam-macam orang mengajarkan macam-macam hal. Kita bisa melihat pengajaran-pengajaran seperti apa. Begitu terbuka, begitu sangat bisa kelihatan dan mudah dilihat sebenarnya kalau kita punya dasar Alkitab yang kuat, bahwa ada pengajar yang benar, pengajar yang salah, ya. Jadi sangat penting sekali Bapak Ibu, saudaraku sekalian, kita memiliki dasar Alkitab yang kuat. Nggak cukup cuman seminggu sekali, nggak cukup cuman mencari kebenaran berdasarkan apa yang pendeta katakan. Enggak, kita harus punya hubungan pribadi, kita harus belajar, ya, belajar sendiri, mencari tahu apa yang Alkitab katakan. Satu hal yang tidak kalah menarik dari pembacaan kita tadi, 1 Timotius 18-20 tadi, ada satu kata yang menarik, yang tidak luput dari perhatian. Apa yang di situ dibilang? Tadi kan di ayat 19 dikatakan, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Ya, ketika Paulus berpesan, hai Timotius, jagalah iman dan hati nurani yang murni. Kenapa? Karena dia melihat ada orang-orang yang pengajaran palsu itu, yang menghujat itu, melakukannya berdasarkan hati yang tidak murni, ya. Kemudian ayat 20 dikatakan, di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerak mereka menghujat. Nah, ini menarik. Gimana caranya Paulus menyerahkan mereka kepada iblis? Ya, memang di ayat ini nggak dijelaskan, ya, nggak diterangkan apa sih maksudnya, gimana teknisnya, apa yang kemudian terjadi, nggak dijelaskan. Tapi beberapa ahli bisa berpendapat berdasarkan yang pertama pengajaran Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaat dan alam maut tidak akan menguasainya, ya. Jadi jemaat yang dibangun dalam nama Tuhan Yesus itu alam maut tidak menguasainya. Jemaat dibangun, alam maut tidak menguasainya, ya. Itu kondisinya. Nah, kemudian dengan dasar itu bisa dikatakan bahwa ada yang menilai bahwa kedua orang yang tadi disebutkan namanya, yaitu Hymenaeus dan Alexander itu diserahkan kepada iblis, maksudnya dia dikeluarkan dari komunitasnya, ya. Perlu kita perhatikan bahwa komunitas kekristenan mula-mula itu nggak sama seperti sekarang. Kalau sekarang gampang aja, ya, dikeluarin dari gereja satu, ya udah masuk ke gereja yang lain gitu, ya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau di zaman gereja mula-mula, dia dikeluarkan dari komunitas orang percaya, ya, dia dikeluarkan dari tempat itu, ya, dari gereja itu, katakanlah hanya ada satu itu di kota tersebut. Jadi kalau dia mau cari gereja lain, dia harus pindah kota yang lain, cukup merepotkan. Nah, jadi dikatakan kuserahkan kepada iblis, maksudnya dia dikeluarkan dari komunitasnya, sehingga orang yang dikeluarkan itu kan tidak mendapatkan satu, pengajaran apostolik dari para rasul, dua, mereka tidak merasakan, tidak mendapatkan kasih persaudaraan itu, ya. Jadi mereka hidup di luar. Ketika jemaat yang dalam nama Tuhan Yesus tidak diganggu oleh alam maut, yaitu orang yang ada dalam komunitas, ketika dikeluarkan dari komunitas, nah, ya disitulah ada alam maut, ada si iblis itu. Tampaknya itu yang Paulus maksudkan, Paulus maksudkan kepada dua orang itu. Kedua orang ini dikeluarkan dari komunitasnya, ditegur, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita bisa melihat bahwa yang Timotius hadapi bukan perkara yang ringan, perkara yang berat. Dia masih muda, ya. Dia menjadi anak rohani seorang hamba Tuhan yang besar, yaitu Paulus. Dia mungkin ada hidup di bawah bayang-bayangnya. Orang lain mungkin meragukan dia karena dia muda, dan dia harus menghadapi orang-orang yang menyampaikan pengajaran-pengajaran palsu, ya. Tapi dia nggak putus semangat, ya. Dia tetap
membakar asa dalam hatinya, dia mau menjalankan apa yang dipesankan oleh Paulus. Ya, demikian juga kita, Bapak Ibu. Pesan renungan pagi hari ini mengajak kita, ya. Yang pertama, ayo kita merenungkan kebenaran firman. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah diombang-ambing oleh macam-macam pengajaran. Pengajaran yang tidak sesuai, pengajaran yang sesat. Ya. Apapun yang kita dengar semuanya harus Bible based. Kebenaran yang kita pegang adalah kebenaran yang berdasarkan Alkitab. Itu baru yang benar, itu yang bisa kita pertahankan, bukan kata si A, bukan kata si B. Ya, kita bisa belajar di sini bahwa yang menjadi pesan Paulus yang juga ditujukan buat kita adalah ayo renungan kebenaran firman. Lalu yang kedua, pengajaran sesat tadi, orang-orang itu tidak mengajarkan bahwa manusia memerlukan kasih karunia Allah, God's grace. Sedangkan itu yang kita perlukan. Kita memerlukan kasih karunia Allah. Itu bukan karena usaha kita, Bapak Ibu, ya. Paulus suatu ketika mengatakan, saya maunya melakukan yang benar, tapi kedagingan ini mendorong saya untuk melakukan hal sebaliknya, ya. Bertolak belakang terus, berantem terus, ya. Demikian juga kita memerlukan kasih Allah. Memerlukan kasih Allah untuk apa? Untuk fight the good fight, untuk menjalankan pertandingan ini dengan baik, ya. Pertandingan dengan baik. Dasarnya apa? Tetap dasarnya kebenaran firman Tuhan, dan kita melihat kita perlu kasih karunia Allah. Ya, kita jangan bersandar dengan kekuatan kita sendiri karena kekuatan kita terbatas, ya. Kita harus terus mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama renungan kebenaran firman Tuhan, yang kedua kita perlu kasih karunia Allah. Kita cari, kita kejar terus. Lalu yang ketiga, tetap semangat, Bapak Ibu, tetap semangat mempertahankan sekalipun ada ketidakbaikan yang kita alami, tetap pandang kebaikan Allah. Tetap pandang bahwa Dia Allah yang baik dalam setiap kehidupan kita, ya. Tetap jalankan pelayanan dengan baik. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita percaya merupakan karunia yang dari Allah, lakukan itu, ya, dengan bukan untuk mencari kredit atau pujian dari manusia, tapi untuk kehormatan Allah, demi kemuliaan Allah Tuhan Yesus yang kita sembah. Sampai akhirnya apa yang kita inginkan, ya. Ada suatu ketika, apa sih yang Bapak Ibu pikirkan ketika kita berakhir lah, kehidupan kita di dunia fana ini berakhir, kita masuk di surga, di kekekalan. Apa yang ketika ketemu, ya, sama pribadi Tuhan Yesus, apa sih yang Bapak Ibu ingin omongin? Mau ngomong apa sama Tuhan Yesus? Ya, mungkin ada banyak yang ingin kita sampaikan, tapi saya rasa saya lebih ingin mendengar, ya, mendengar satu hal ketimbang ingin mengatakan ini dan itu. Tapi ada satu hal penting yang saya ingin dengarkan Tuhan Yesus katakan kepada saya, Tuhan Yesus katakan kepada kita, kepada Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian. Apa itu? Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, luar biasa, ya. Luar biasa kalau kita mendengar apa yang kita lakukan selama hidup ini, dan Tuhan Yesus mengatakan, baik sekali yang kamu lakukan, titik, isi titik-titik itu dengan nama kita. Baik sekali apa yang kamu lakukan, ayo masuk, ya, dalam kebahagiaan bersama Tuhanmu, ya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu, tetap renungkan kebenaran firman, berhati-hati, jangan mudah terkecoh oleh berbagai macam pengajaran. Minta Roh Kudus tuntun, berikan hikmat untuk boleh senantiasa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan sampai tiba waktunya nanti. Tuhan senang dengan pelayanan kita, dengan apa yang kita lakukan, dan Dia berkata apa? Baik sekali perbuatanmu itu, ya.
Tuhan kasih kredit. Kita nggak mencari kredit, nggak mencari penghargaan dari manusia, tapi kita mendapatkan langsung dari Tuhan Yesus Allah Bapa kita. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Ajari kami Tuhan untuk boleh senantiasa tekun merenungkan kebenaran firman-Mu, mencari tahu apa yang menjadi isi hati-Mu, dan terus mencoba mengenali seperti apa pribadi Tuhan itu dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi kehendak-Mu. Mari Tuhan berbicara. Kami manusia terbatas, Engkau Allah yang tanpa batas. Kiranya kasih-Mu itu Tuhan yang melampaui segala akal, itu yang senantiasa menuntun langkah-langkah kami dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersatu hati mendoakan bangsa dan negara kami. Pertama dan terutama Bapak Presiden Jokowi, urapi dia Tuhan, berkati, kasih kekuatan, kasih kesehatan, berikan hikmat-Mu untuk boleh memimpin bangsa ini. Demikian juga wakilnya, para menteri, staf-stafnya, gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT, setiap orang yang Engkau percaya untuk menduduki posisi-posisi penting sebagai pemimpin-pemimpin daerah. Urapi mereka Tuhan, supaya mereka tidak mencari apa yang menjadi kemuliaan manusia, tapi mereka mau mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami juga tetap berdoa menyerahkan gereja-gereja Tuhan, peribadatan hari ini, entah ada yang online atau ada yang udah onsite. Tuhan Yesus tolong supaya tetap nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Di tengah pandemi COVID ini Tuhan Yesus, kami berdoa, kami menyerahkan, kami tahu ada saudara-saudara kami, ada tetangga kami, ada orang yang kami kenal ataupun tidak terkena dampak. Kami mau berdoa Tuhan supaya kiranya mereka tetap bertahan, mereka tetap menjaga pola hidup yang baik. Kalau ternyata mereka mengalami duka karena ada orang-orang yang mereka kasih harus berpulang karena COVID ini, Tuhan Yesus Engkau berikan penghiburan. Kalau ada yang terdampak, Tuhan Yesus Engkau yang jamah oleh belur-belur-Mu, sakit penyakit kami Engkau sembuhkan. Hari-hari ini juga bukan hari yang mudah. Kalau ada kesulitan ekonomi, tolong Tuhan, kami percaya Engkau yang membukakan pintu-pintu rezeki. Dan kalau ada anak-anak-Mu yang sedang berduka, Engkau yang berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, demikian juga dengan generasi muda yang dalam pendidikannya harus menjalankan pendidikan secara online. Tetap kami percaya Tuhan punya cara untuk membentuk mereka menjadi anak-anak yang takut akan Allah, anak yang memiliki karakter Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tutup ibadah pagi hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan Tuhan berkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, teladan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang senantiasa menjaga, melindungi langkah-langkah kita setiap hari, supaya kita punya kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tuhan Yesus dimuliakan.